Halo semuanya, selamat datang di pembahasan kita kali ini. Pernah nggak sih kalian mikir waktu lagi asyik makan steak atau ayam goreng, apa aja sebenarnya sains di balik daging yang kita makan itu? Nah, di Explainer kali ini, kita nggak cuma bahas soal resep, tapi kita bakal nyelam lebih dalam ke biokimia mikroskopisnya, sampai ke standar keamanan pangan yang super penting buat kita semua. Yuk, kita mulai. Oke, ini dia hal-hal seru yang bakal kita bahas. Mulai dari anatomi dan arsitektur jaringan, terus masuk ke rahasian lemak dan marbling, lanjut ke biokimia kematian dan pelayuan, sains dan karakteristik unggas, dan terakhir ditutup dengan keamanan pangan tentang bahaya-bahaya tersembunyi. Urutannya sengaja kita buat runut nih, dari sel terkecil sampai ke tips praktis pas kalian lagi belanja di pasar. Bagian pertama, anatomi dan arsitektur jaringan, dari makro ke mikro. Kita mulai dari fondasinya dulu ya. Bayangin daging itu kayak sebuah bangunan yang kompleks. Dia bukan cuma satu blok padat yang seragam loh. Daging itu sebenarnya matriks biologis luar biasa yang didominasi sama 50-60% jaringan otot, terus dilapisi sama jaringan ikat seperti kolagen, dan pastinya diselingi jaringan lemak. Nah, sekarang coba kita zoom in jauh ke dalam sampai ke tingkat mikroskopis. Serabut otot itu sebenarnya ibarat kabel besar yang isinya kumpulan kabel kecil bernama miofibril. Terus di dalam miofibril ini, ada lagi struktur yang lebih mungil, namanya miofilamen. Miofilamen ini tersusun dari protein tipis bernama aktin dan protein tebal bernama miosin. Mereka berdua ini kerjanya saling bergesekan buat narik dan mengendurkan otot kita. Keren banget kan? Mikirin gimana protein sekecil ini nyusun sepotong daging utuh di piring makan malam kita. Lanjut ke bagian 2, rahasia lemak dan marbling, kunci utama cita rasa. Kita naik level sedikit dari urusan protein ke sesuatu yang jauh lebih kelihatan dan pastinya bikin enak. Jadi gini, rahasia besarnya ada di marbling, alias lemak intramuskuler. Ini bukan lemak tebal yang biasa kalian sisihin di pinggiran daging itu ya. Marbling ini justru lemak yang tersebar halus dan tersembunyi di dalam sela-sela serat otot yang barusan kita bahas. Buat hewannya sendiri, ini sebenarnya cuma cadangan energi murni. Tapi buat kita di dunia kuliner, wah ini dia kunci utamanya yang nentuin kualitas dan harga daging kelas premium. Coba bayangin pas daging ini mulai dimasak. Saat kena panas, butiran-butiran putih lemak marbling tadi bakal meleleh secara perlahan. Lemak cair ini terus meresap, ngelumasi serat ototnya dari dalam keluar. Hasilnya, daging jadi super juicy, tekstur proteinnya terpecah jadi jauh lebih empuk, dan pastinya ngeluarin aroma gurih yang bikin lapar seketika. Masuk ke bagian 3, biokimia kematian dan pelayuan, stres, pH, dan keempukan. Nah, bagian ini agak sedikit teknis, tapi super penting buat ngerti kenapa sepotong daging bisa sangat empuk atau malah alot. Proses dari hewan sampai jadi potongan daging karkas itu punya timeline yang sangat ketat. Semuanya berawal dari pemeriksaan kesehatan pra-penyembelihan yang super teliti buat mastiin gak ada satupun penyakit menular atau zoonosis. Setelah itu lanjut ke proses penyembelihan, penuntasan darah, pemisahan bagian, sampai akhirnya ditutup sama pemeriksaan pasca mortem yang detail banget, termasuk ngecek kelenjar getah bening dan keberadaan parasit. Ini dia poin yang benar-benar krusial, tingkat stres hewan sebelum disembelih. Kalau hewan itu stres, cadangan glikogen di ototnya bakal habis duluan. Akibatnya, produksi asam laktat jadi minim banget, pH dagingnya tinggi, dan daging malah jadi alot serta warnanya gelap. Nggak banget kan? Tapi, kalau hewannya tenang, proses glikolisis berjalan sempurna. Asam laktatnya melimpah, pH turun ke level ideal, dan kita bakal dapat daging yang empuk, warnanya cerah, dan pastinya jauh lebih awet. Tepat setelah disembelih, otot hewan itu bakal masuk ke fase yang namanya rigor mortis atau kaku mayat. Ketegangan ini mencapai puncaknya di sekitar 24-48 jam. Di titik ini, cadangan energinya udah benar-benar habis, dan filamen protein aktin dan miosin tadi terkunci rapat secara permanen. Daging jadi kaku banget, ini adalah momen terburuk secara mutlak buat memasak atau memakan daging tersebut. Benar-benar bakal alot minta ampun. Terus gimana cara ngakalin daging yang kaku tadi? Jawabannya ada di proses pelayuan atau aging. Ini tuh sains yang luar biasa presisi. Karkas daging disimpan di ruangan dengan suhu yang dijaga ketat sedikit di atas titik beku selama berhari-hari. Tujuannya sederhana tapi jenius. Kita ngebiarin enzim alami bawaan di dalam daging bekerja layaknya gunting mikroskopis. Mereka bakal pelan-pelan motong dan mengurai jaringan ikat kolagen yang keras tadi sampai dagingnya berubah jadi super empuk. Bagian 4. Sains dan karakteristik unggas, biokimia yang berbeda. Sekarang kita pindah haluan ke ayam dan unggas. Percaya deh, biokimia mereka beda banget sama mamalia. Beda sama sapi, anatomi ayam itu unik banget karena ototnya terbagi jadi dua jenis yang sangat kontras.
Bagian dada itu kita sebut daging putih. Kenapa? Karena kandungan mioglobinnya rendah. Ayam kan jarang banget terbang, jadi dada nggak butuh banyak oksigen. Tapi coba lihat bagian paha, itu daging merah. Otot kakinya kerja keras tiap hari buat jalan di darat, jadi butuh suplai oksigen yang tinggi. Makanya mioglobinnya melimpah ruah. Terus masalah lainnya, kulit unggas itu lumayan rapuh. Jadi nyabut bulu halus tanpa ngerusak kulit itu tantangan tersendiri. Makanya ada teknik keren yang namanya wax picking. Prosesnya ada 3 langkah gampang. Pertama, karkas ayam dicelupin ke lilin khusus makanan yang hangat. Kedua, didinginkan dengan cepat supaya folikelnya mengunci. Dan terakhir, tinggal dikelupas deh. Akar bulu yang paling bandel sekalipun bakal kecabut mulus tanpa bikin daging lecet sama sekali. Oh ya, fase rigor mortis atau kaku otot pada ayam juga jauh lebih ngebut dibanding sapi. Cuma butuh sekitar 2-4 jam aja loh. Ini gara-gara ada intervensi dari enzim alami super agresif di dalam ayam yang namanya katepsin. Enzim katepsin ini langsung nyerang dan ngehancurin jaringan otot secara instan, jadi ikatan proteinnya bisa langsung longgar seketika. Nah, setelah asik ngejelajahin sains mikroskopis di balik daging yang bagus, kita harus nanya satu hal penting buat dipraktekin sehari-hari. Kalian sebenarnya tahu nggak sih sedetil apa kondisi daging yang kalian beli dan bawa pulang tiap hari? Bagian 5. Keamanan pangan, bahaya tersembunyi, mengenali daging berisiko. Di sesi terakhir ini, kita bakal belajar cara pakai mata kita buat ngenalin daging berbahaya yang bisa ngancem kesehatan. Waspada, karena di luar sana ada 2 bahaya besar yang mengintai. Pertama, ada yang namanya daging longgongan. Ini sapi yang sebelum disembelih dipaksa minum air gila-gilaan. Dagingnya jadi sangat berair, gampang menyusut, dan cepet banget busuk. Kedua, yang jauh lebih ngeri adalah daging bangkai atau yang sering disebut daging tiren, singkatan dari mati kemarin. Ini adalah daging dari hewan yang udah mati sebelum sempat dipotong secara layak. Kalian wajib menghindarin daging tiren ini gimana pun caranya. Ciri-cirinya gampang banget dikenali. Secara visual, warnanya merah kehitaman yang gelap, terus urat nadinya biasanya menonjol dan penuh sama darah yang membeku karena darahnya emang gak tertuntaskan. Dan baunya anyir banget sampai nyengat. Ini bukan cuma soal kualitas buruk loh, tapi ini adalah biohazard sungguhan yang bisa memicu wabah penyakit mematikan seperti flu burung. Tapi tenang, buat ngecek daging segar pun ada triknya. Kalian bisa pakai prinsip kimia dari mioglobin tadi. Daging yang benar-benar segar itu warnanya merah cerah yang disebut oksimioglobin karena lagi aktif bereaksi sama oksigen di udara. Ini yang paling ideal. Tapi kalau warnanya udah mulai bergeser jadi kecoklatan atau matte myoglobin, itu tandanya daging udah terlalu lama kena udara terbuka dan kualitasnya bakal segera turun. Pada akhirnya, pelajaran dari semua ini adalah betapa pentingnya perjalanan biokimiawi sepotong daging. Mulai dari sepenting apa memastikan hewannya tenang dan bebas stres, gimana bentuk spesifik dari arsitektur ototnya, sampai proses melelehnya marbling tadi di wajan kalian. Semua elemen mikroskopis ini pada akhirnya bersatu buat nentuin seenak apa hidangan makan malam kalian. Jadi gimana? Nanti waktu kalian lagi milih-milih steak di supermarket atau sekedar ngiris daging ayam di dapur, bisa nggak nih kalian ngebayangin semua sains super kecil tadi lagi bekerja tepat di atas talenan kalian? Pastinya sekarang udah pada lebih paham dong. Terus amati bahan makanan kalian dan jadilah konsumen yang cerdas.